Baik, terima kasih Pak Vicky, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pemaparan terkait dengan indikator strategis yang akan kami gunakan ya di Kementerian Koperasi dan UKM dalam kerangka untuk mendorong UMKM kita naik kelas, ya koperasi modern dan sekaligus juga kewirausahaan yang semakin meningkat. Dan tentunya proses dalam penyusunan ini ya kami mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, modalitas existing yang kita miliki. Ya, jadi ada baseline-nya nih. Ada baseline daripada indikator ini yang kita gunakan. Yang kedua, melakukan serangkaian pertemuan dengan banyak pihak, pelaku-pelaku usaha, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, dan seterusnya, yang tentunya ini juga menambah kaya imajinasi kita, arah dan tujuan kita ke depannya. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi kita hari ini dan ke depannya, peluang-peluang kita baik di dalam negeri maupun di pasar dunia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama, kita sudah punya peta jalan pengembangan koperasi dan UKM 2021-2024. Baseline-nya jelas, ya kita tahu bahwa ekspor UMKM kita saat ini hanya pada kisaran 14%. Demikian halnya kontribusi UMKM terhadap PDB nasional kita itu 61,07%, dan juga kontribusi koperasi terhadap PDB nasional kita pada angka 5,09%. Nah, tentu kita ingin menggunakan peta jalan ini beranjak, ya di 2021 akan mengalami peningkatan, 2022 akan mengalami perbaikan, 2023 dan sampai di 2024 kita harapkan ada peningkatan yang cukup signifikan. Saya ingin pindah ke slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, nah, di sini saya ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa yang pertama, ya kita ingin menggunakan 6 indikator ini sebagai acuan kita bersama. Yang pertama itu adalah kontribusi terhadap PDB. Ya, kita ketahui, ya tadi saya sampaikan di awal, kontribusi kita terhadap PDB nasional pada kisaran 61, sekian persen. Nah, di tahun 2021 UMKM kita harapkan bisa berkontribusi 62,36%. Ya, dan di tahun 2024 meningkat menjadi 65%. Nah, ini tentunya ya kita tetap berpegangan, ya kita berharap kontribusi PDB kita, UMKM kita terhadap PDB nasional itu bisa berada di atas PDB atau kontribusi atau rata-rata kontribusi PDB UMKM di dunia yang saat ini angkanya 55,5%. Yang kedua, masih terhadap PDB, koperasi kita harapkan di tahun 2021 itu bisa berkontribusi 5,2% ya terhadap PDB nasional kita, dan di tahun 2024 itu bisa meningkat menjadi 5,5%. Dan lagi-lagi kita berharap ini bisa tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan dunia yang saat ini angkanya pada kisaran 4,3%. Nah, indikator yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah kontribusi ekspor UMKM. Bapak Menteri Koperasi dan UKM dalam banyak kesempatan selalu memberikan penekanan terhadap hal ini karena kita ketahui bersama kontribusi kita ya UMKM kita terhadap pendapatan ekspor nasional kita itu relatif kecil dibanding negara-negara lain. Nah, saat ini angkanya hanya pada kisaran 14%, kita berharap di tahun 2021 itu bisa meningkat 15,21%, maksud kami 15,12%, dan di tahun 2024 nanti secara akumulatif bisa tumbuh menjadi 21,6%. Kita berharap dengan demikian ya kita bisa tidak terlalu jauh lah dengan jarak dari negara-negara yang berada di sekitar kita, dan dengan demikian pula peran dan posisi strategis dari UMKM semakin signifikan dalam perekonomian nasional kita. Dan yang ketiga adalah terkait dengan startup berbasis inovasi dan teknologi sangat penting sekali, karena kita ingin tadi Pak bisa unggul. Tadi Pak Menteri menyampaikan bagaimana rasio
rantai nilai dari UMKM kita itu masih relatif ingin berangkat, beranjak dari situasi. Tentu basisnya haruslah inovasi dan teknologi. Indonesia berada di posisi negara dengan jumlah startup yang terbanyak dan sebagian besar di antaranya ini berbadan hukum PT. Tidak salah dengan itu, tapi kita juga berkepentingan untuk mengembangkan UMKM kita juga masuk ke dalam startup berbasis inovasi dan teknologi. Dan ini menjadi concern kami di tahun 2021 kita harapkan ada 900 unit target kita, dan di tahun 2024 secara akumulatif akan ada 3.500 unit yang akan kita dorong. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, indikator strategis yang kita pegang adalah koperasi modern berbasis digital. Ini menjadi sangat penting sekali, ya, karena sangat kecil, ya, hanya 0,73% dari sekitar 123.000 koperasi aktif di Indonesia hari ini yang memiliki alamat website dan belum lagi yang menggunakan, ya, ekosistem digital dalam pelayanan anggota maupun aktivitas usahanya. Nah, tentu ini tugas kita, ya, peran kita untuk mendorong percepatan dalam kaitan dengan pengembangan koperasi modern berbasis digital ini. Syukur alhamdulillah peluangnya ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi Pak Menteri juga sudah memaparkan bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja upaya untuk mengakselerasi, untuk memberikan kemudahan, untuk memberikan percepatan, ya, bangkitnya koperasi modern itu, ya, berbasis digital itu akan semakin dimudahkan. Dan dengan demikian kita berharap, ya, anak-anak muda itu juga akan semakin gemar berkoperasi, bangga berkoperasi, dan terlibat aktif dalam pengembangan ekonomi koperasi nasional kita. Di tahun 2021 kami menargetkan, Bapak Ibu sekalian, ada 100 unit dari koperasi kita yang bertransformasi menjadi koperasi modern berbasis digital. Dan di tahun 2024 secara akumulatif kita punya 400 unit koperasi berbasis digital tadi. Dan yang kelima indikatornya adalah UMKM naik kelas. Ini kami sudah menargetkan di tahun 2021 0,55% dari existing UMKM kita itu bisa naik kelas. Dan di tahun 2024 itu akan ada 4%, ya, UMKM kita yang akan naik kelas. Tentu strateginya ini akan kita lakukan melalui pengembangan kawasan dan integrasi UMKM masuk ke rantai pasok, termasuk juga proses digitalisasi koperasi dan UKM, inkubasi bisnis KUKM, serta skema pembiayaan sesuai modal bisnis dan komoditi. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita juga berkepentingan untuk meningkatkan rasio kewirausahaan kita. Karena ini modalitas yang sangat penting sekali. Kita tahu dan sadari bahwa saat ini rasio kewirausahaan kita hanya sekitar 3,47%, lebih rendah dari sejumlah negara lainnya. Lebih rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ya, kita menargetkan di tahun 2024 ini bisa naik 4%, dan insya Allah dengan indikator 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, itu akan bisa mempercepat proses peningkatan dari rasio kewirausahaan kita ini, ditambah lagi, ya, tidak hanya UMKM-nya ini yang bertransformasi. Kementerian Koperasi dan UKM juga bertransformasi. Insya Allah di tahun 2021 kelembagaannya akan semakin ramping, lincah dengan 4 deputi baru. Ya, 4 kedeputian. Deputi bidang koperasi, deputi bidang usaha mikro, deputi bidang usaha kecil menengah, dan deputi bidang kewirausahaan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami ingin sampaikan. Selanjutnya kami undang Bapak Deputi nantinya yang akan menyampaikan strategi detail dari tiap-tiap ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.